Keberadaan Goa Melirang atau Goa Gelang Agung tak banyak diketahui masyarakat luas. Goa yang terletak di Desa Melirang, Bungah, Jawa Timur ini menyimpan misteri yang cukup kental. Jarang terjamah manusia membuat goa ini semakin mistis. Di dalamnya terdapat beberapa lorong yang cukup luas. Ada pula yang menyebut Goa Tujuh Parewangan, ada juga yang menyebut salah satu lorongnya bisa tembus ke Mekah. Dan bahkan ada yang menyebut goa ini tempat ritual meminta kekayaan dengan melakukan pernikahan dengan bangsa jin. Seperti kisah kali ini, Kang Maman akan menceritakan cerita kiriman narasumber yang ia terpaksa menikah dengan bangsa jin yang mengaku jin muslim. Anehnya, perkawinan yang dilakukan layaknya pernikahan manusia pada umumnya, bahkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Melingkar, menengadah, menatap ke arah Rita dengan lidah yang terus mendesis. Hampir mengusap ke arah wajah Rita, meneteskan liur yang begitu kental berbau angin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terus diulang-ulang sampai subuh. Nah, di sini penyesatan yang nyata. Sholawat yang harusnya digunakan untuk ibadah, memuji, dan sebagai bukti atas kecintaan kepada Rasulullah, malah digunakan sebagai media untuk memanggil jin Rangga Dentang yang katanya jin muslim. Nah, di sini penyesatan nyata yang dilakukan oleh Simbah Kromo kepada Rita. Ajaran yang betul-betul sesat. Gak ada sanadnya sholawat dibaca, diwiridkan buat manggil jin. Mau siapapun yang bilang hal seperti itu, jangan diikuti. Jelas-jelas sesat. Sangat-sangat sesat. Bodoh amat mau ngomongnya dukun, kiai, atau apapun. Tapi kalau bilang sholawat dibaca nanti datangin hodam, datangin jin, jelas-jelas sesat. Sesat dan betul-betul jahil. Betul-betul jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini akan mendapatkan cerita dari salah satu narasumber Baraya KMS yang tinggal di daerah Jawa Barat. Namanya Teh Rita. Beliau dulu kelahiran asli Majalengka, namun semenjak dia berusia agak dewasa, merantau di daerah Bandung, Jawa Tengah, dan kembali ke Jawa Barat pula. Selama 48 tahun perjalanan hidup Teh Rita, beliau banyak mengalami hal-hal ganjil. Terlebih yang paling membuat Akang terkesan, kaget sekaligus tak menyangka, sosok Teh Rita yang waktu datang ke rumah Akang terlihat begitu alim, ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam yang beliau bagikan sekaligus meminta solusi untuk permasalahan yang sedang dia hadapi. Di mana dulu Teh Rita terlibat pesugihan di daerah Gresik, Jawa Timur. Di mana dari pesugihan yang beliau jalani itulah Teh Rita yang merupakan seorang janda dengan kedua anaknya. Mereka hidup bergelimang harta. Untuk ukuran sebuah kota kecil,
keluarga Teh Rita ini bisa dibilang kelas konglomerat. Rumah, mobil, segala mereka punya. Dan yang lebih aneh, apapun yang mereka inginkan, gak perlu waktu sampai berbulan-bulan, apalagi tahun. Hanya dalam hitungan minggu, keinginan mereka pasti akan terpenuhi. Menurut Teh Rita yang bercerita dari awal semasa dia waktu tinggal di Majalengka. Di Majalengka, Teh Rita lahir di sebuah desa di daerah Talaga. Dia lahir dari pasangan orang tua asli orang Talaga dengan ibu dari daerah Bandung. Keluarga Teh Rita adalah keluarga petani yang sewaktu Teh Rita belum lahir, kakek nenek dari pihak bapaknya itu bisa dibilang orang kaya di sekitaran sana. Bahkan kalau dari garis keturunan, dari pihak sang kakek dari bapaknya Teh Rita, itu masih ada jalur ke keluarga kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan bawahan Pajajaran di masa lalu yang menguasai daerah Majalengka pada waktu itu. Ceritanya dulu, ketika Teh Rita baru berusia 2 tahun, ibu dan bapaknya Teh Rita bercerai. Ibunya kembali ke kampung kelahiran di daerah Bandung, sedangkan bapaknya Teh Rita semenjak bercerai tak lama langsung menikah lagi dan membina keluarganya sendiri. Ibunya pun sama, yang membuat Rita akhirnya diasuh oleh kakek dan neneknya. Kakek dan nenek Rita yang dulu orang kaya, semua harta bendanya habis. Habis dijual, digunakan poya-poya oleh bapak dari Teh Rita. Sampai kakek neneknya ini, yang bernama Ki Atmaja dan Nini Jamilah, itu sudah tak punya apa-apa, hanya memiliki gubuk kecil yang mereka tinggali. Kehidupan Teh Rita sewaktu kecil begitu penuh penderitaan. Di tahun 90-an saat itu, Teh Rita yang hidup dalam serba kekurangan, jarang sekali yang namanya makan nasi. Paling mewah, keluarga Teh Rita itu makan nasi seminggu 1 kali. Itu paling mewah. Bahkan acap kali kakek nenek Rita itu tak makan apa-apa di pagi hari. Harus nyari dulu, kerja dulu, baru bisa makan. Itu pun hanya memakan umbi-umbian rebus yang tidak seberapa. Rita waktu itu sekolah di sebuah SD Impres. Berangkat ke sekolah, Teh Rita paling banter cuma mengenakan sendal jepit yang sudah tipis. Itu pun sudah diganjal pakai paku karena sudah putus. Tak pernah mengenakan sepatu karena kakek neneknya tak mampu. Baju yang dikenakan pun itu hasil minta dari kakak-kakak kelasnya yang sudah keluar. Yang tentunya penampilan Rita begitu lusuh, kurus kering, karena memang kurang makan. Berangkat ke sekolah kadang cuman sarapan 1 potong singkong rebus. Bahkan seringnya hanya meminum air putih. Itu pun air mentah. Penderitaan Teh Rita semasa kecil serasa tiada tandingan, tiada duanya. Rita dan kakek neneknya merasa paling menderita hidup di dunia. Sedangkan ibu dan bapak Teh Rita yang sudah pada punya kehidupan baru, seolah tak peduli dengan Rita. Bahkan menanyakan kabar pun tak pernah.
Singkat cerita, semakin lama waktu terus berjalan, Rita pun mulai beranjak dewasa. Rita yang semasa kecil begitu dekil. Di usia Rita yang waktu itu baru keluar dari SD Impres, Rita yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dia berusaha membantu kakek neneknya meringankan penderitaan hidup, meringankan beban hidup. Sering bekerja di orang-orang kaya di kampungnya. Terkadang jadi buruh cuci, bersih-bersih rumah. Dan dari hasil pekerjaan itulah Rita bisa memberi makan kakek dan neneknya. Lalu di usia Rita yang menginjak 16 tahun, Rita menjelma menjadi gadis desa yang cukup cantik. Saat itu, ada salah satu tetangga Teh Rita yang bernama Wawan datang berkunjung menemui Ki Atmaja dan Nini Jamila. Waktu itu Rita masih mengaji di musola, belum pulang ke rumah. Ketika jam 9 Rita sampai di kediaman di gubuk kecilnya, dia kaget ada tamu lelaki berkunjung di kediamannya. Tuh, si Rita baru pulang, Jang. Neng, sini dulu, ini ada tamu, ucap Ki Atmaja. Rita pun masuk ke dalam beruluk salam, begitu sopan. Nah, ketika Rita masuk, Wawan pandangannya begitu menelisik, seolah memperhatikan Rita tajam-tajam, dalam-dalam, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Rita agak risih dong dipandangi seperti itu. Ada apa, Ki? Nini? Ini loh, si Wawan sengaja datang ke sini. Katanya ada perlu sama kamu. Ada perlu? Ada perlu apa ya, Mang Wawan? Begini, Neng. Aki, Nini, Aki sama ini kan tahu. Selama ini kan saya teh ngerantau di daerah Bandung, kerja di rumah makan. Jadi begini nih, saya teh seminggu lalu sama majikan disuruh pulang, nyari karyawan buat kerja di rumah makannya yang baru dibuka sebulan lalu. Majikan saya minta dicariin pelayan perempuan. Soalnya kan kalau laki-laki kebanyakan kerjanya di bagian dapur. Maka dari itu nih, Aki, maksud saya datang ke rumah, mau nawarin si Neng Rita kerja bareng sama saya. Daripada saya ngajak orang lain, ya mending tetangga sendiri. Gimana nih, Aki, Neng Rita? Apa mau kerja bareng Mang Wawan di Bandung? Gajinya lumayan. Makan setiap hari nggak perlu beli. Tempat tinggal pun disediakan. Ada mes kamar belakang di rumah makan tempat Neng Rita kerja. Memang jauh dari tempat Mamang, tapi majikan Mamang mah baik, Neng. Tuh, Rita, dengerin. Mang Wawan teh mau nawarin kerjaan sama kamu. Mendengar hal itu, Rita terlihat bahagia. Karena dalam pikiran Rita, memang ingin sekali dia mencari pekerjaan ngerantau kayak orang lain. Setidaknya bisa membahagiakan kakek dan neneknya yang sudah 16 tahun merawat dirinya. Iya, Neng. Kalau nanti Neng mau mah kerja di Bandung, siapa tahu kan Neng teh bisa atuh nyari keberadaan si ibu, emaknya Neng, ucap neneknya Rita. Lah, biarin aja, Nek. Masalah si emak mah si ibu gak apa-apa. Toh kan udah 16 tahun juga si ibu mah gak pernah nengokin Rita. Rita mah udah dibuang. Yang penting mah Rita teh bisa bahagiain nenek sama Aki, ucap Rita waktu itu. Wawan pun tersenyum. Jadi gimana, Neng? Apa Neng mau kerja di Bandung di rumah makan? Mau, Mang. Rita mau, Mang. Ya sudah, kalau Neng Rita mau, 3 hari lagi kita berangkat. Neng Rita persiapan saja.
ucap Wawan yang selepas itu langsung pamitan dari rumah Ki Atmaja. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Rita dan Wawan berangkat dari Majalengka, bahkan diantar oleh Ki Atmaja ke pinggiran jalan. Rita tak menyangka, sedikit pun berpikiran buruk kepada Wawan tetangganya itu. Yang ada dalam sangkaan Rita di pikirannya hanya bekerja dan bekerja keras untuk kebahagiaan kakek dan neneknya. Namun ternyata setibanya mereka berdua di daerah Bandung, Rita bertanya kepada Wawan, "Mang Wawan, ini teh nggak langsung ke rumah makan?" "Oh enggak Neng, ini kan sudah malam. Neng Rita ikut Mamang saja dulu ke kontrakan. Nanti malam ada yang jemput Neng Rita. Itu karyawan yang di rumah makan baru." "Oh gitu ya Mang. Ya sudah atuh, Rita izin ke kamar mandi Mang." "Ya sudah sana, mandi dulu Neng," ucap si Wawan. Rita pun mandi. Selepas mandi duduk istirahat, bahkan dikasih nasi bungkus oleh Wawan. Tepat sekitar jam 11 malam, ada yang datang bawa mobil. Mang, itu siapa Mang? Ada mobil berhenti depan kontrakan." "Mana Neng? Itu di depan Mang," ucap Rita. Wawan pun bergegas keluar. Terlihat mereka saling sapa begitu akrab. Dari mobil itu turun 2 orang lelaki mengenakan jaket kulit hitam. Perawakannya tinggi besar. Rita agak takut melihat 2 orang itu. Penampilannya ya seperti preman. "Neng, kenalin, ini kawan Mamang yang mau jemput. Kata majikan Mamang, Neng Rita sekarang juga harus ke sana, biar besok sudah mulai kerja." Iya Mang, sebentar, Rita beresin baju dulu." Rita masuk ke kontrakan lagi. Baju diberesin dalam tas yang ya sudah bolong sana sini. Lalu Rita yang waktu itu masih belia gitu kan, itu langsung dinaikkan ke mobil oleh 2 orang yang menjemput. Namun Rita agak heran. Ketika dia masuk ke dalam mobil, pintu ditutup. 2 orang lelaki tadi itu masih berdiri ngobrol dengan si Wawan. Rita menoleh, melihat seorang lelaki yang berkepala cepak itu ngasih amplop ke si Wawan. Terlihat Wawan pun tersenyum bahagia. Rita awalnya nggak mikir aneh-aneh. Sampai berangkatlah tuh mobil dari halaman kontrakannya Wawan. Ternyata Rita dibawa oleh 2 orang tadi itu ke daerah lokalisasi Saritem. Yang tentunya kawan-kawan semua tahu Saritem itu tempat seperti apa. Dan di malam itu juga sadarlah Rita kalau dia dijual oleh Wawan tetangganya sendiri untuk dijadikan wanita penghibur. Malam itu, setibanya di daerah lokalisasi, sebut aja dibawa ke seorang germo. Rita di situ hanya bisa menangis. Ingin lari berontak, namun dipegangi dan ditahan oleh 2 orang yang menjemputnya. Rita pun dimasukkan ke kamar dikunci dari luar. Di dalam kamar Rita sesenggukan tak berhenti menyesal sudah tergoda oleh bujuk rayu Wawan untuk dibawa bekerja. Pagi hari Rita dibangunkan, pintu terbuka. Masuklah seorang perempuan setengah baya dengan wajah keibuan. Perempuan itu mendekati Rita. Dengan begitu profesional menghibur Rita, menenangkan Rita. Yang dimana perempuan itu mengaku sebagai istri dari orang yang membeli Rita. Di situ Rita diyakinkan, "Neng, daripada Neng
keperawanan diberikan ke laki-laki yang tak jelas, yang belum tentu bisa mencukupi kebutuhan Neng. Ya dijualkan gak apa-apa toh Neng. Gak bikin mati. Dapat uang juga gede. Nanti malam ada bos besar yang mau booking Neng Rita. Neng Rita bisa dapat uang 2 juta. 2 juta zaman dulu loh, sebelum krisis moneter. 2 juta. 2 juta uang sebanyak apa? Nanti juga Neng Rita tahu. Namun, Neng Rita jangan berontak, jangan nolak. Nanti ibu dandani secantik mungkin. Selepas asar, kita ke pasar belanja pakaian bagus buat Neng Rita. Neng Rita waktu itu ya pasrah, karena mau gimana lagi. Di Bandung walaupun punya ibu nggak tahu tinggal di daerah mana. Rupanya juga udah lupa lagi. Akhirnya Rita hanya bisa menurut. Sore hari dibawa belanja ke daerah pasar di sana. Membeli pakaian-pakaian yang menurut Rita, pakaian yang tak pantas dikenakan. Lawang pakaian-pakaiannya begitu seronok. Yang zaman ini malah disebut gaul, umum. Kalau zaman dulu, pakaian-pakaian macam itu hanya dikenakan para wanita jalan. Rita yang gak bisa nolak. Selepas Isya, Rita didandani oleh istri si mucikari. Lalu jam 9, di kamar itu, di kamar tempat tidur Rita. Saat itulah Rita dijebol keperawanannya, direnggut kesuciannya. Dengan upah yang dia terima memang betul. Sesuai ucapan istri si mucikari, Rita mendapatkan uang 2 juta. Dan mulai saat itulah Rita yang kadung terjebak tenggelam dalam dunia malam hanya bisa pasrah menjalani profesinya. Bahkan makin lama yang tadinya Rita menyesal terjun di dunia seperti itu, makin lama malah makin jadi biasa. Bahkan uang hasil dari dia jadi PNS itu bisa membuat kakek dan neneknya hidup sejahtera di Talaga Majalengka sana. Singkat cerita, 4 tahun lamanya Rita menjadi PNS. Sampai satu saat, Rita di-booking seorang tamu laki-laki yang mengaku bernama Mas Danu, berasal dari daerah Jawa Tengah. Rita agak heran, karena perlakuan si Danu itu berbeda dengan laki-laki hidung belang yang lain. Kelakuan dan tingkah lakunya ketika berhubungan dengan Rita itu terasa berbeda, penuh perasaan. Hal yang tak pernah Rita alami selama jadi PNS. Rita pun jadi baper, dibuatnya oleh perlakuan si Danu. Selesai berhubungan badan, Danu dan Rita di dalam kamar itu saling bercerita tentang keadaan masing-masing, di mana Rita sendiri tak canggung lagi kepada Danu. Danu berkata kepada Rita, kalau keberadaannya di Bandung dikarenakan sedang ada urusan pekerjaan selama 1 bulan. Dan Danu berjanji nanti akan datang kembali untuk membooking Rita. Bayangkan saja, si Danu ini sepertinya sudah jatuh cinta ke Rita. Dalam 1 minggu, Danu bisa booking Rita 3-4 kali. Dan dari situlah hubungan mereka pun semakin dekat. Mulai juga tumbuh rasa cinta di hati Rita, yang seumurnya nggak pernah tuh ngalamin masalah cinta-cintaan. Maka satu ketika, di mana waktu itu adalah minggu terakhir keberadaan Danu di daerah Bandung, Danu mengajak Rita untuk mengakhiri karir Rita sebagai seorang PNS. Danu akan menikahi Rita menjadi istri keduanya
Dan Rita akan diboyong Danu ke Jawa Tengah ke kampung halamannya. Tentunya Rita yang sudah jatuh cinta pun setuju. Hanya saja kendalanya mucikari majikannya. Namun akhirnya mereka berdua pun mengatur siasat, di mana Rita disuruh pura-pura mau belanja atau apalah. Hanya membawa barang yang dinilai berharga dan penting saja. Pakaian tak usah dibawa. Dan nanti si Danu akan menemui Rita dan langsung menculik Rita. Rita pun setuju. Nah, esok paginya Rita izin mau belanja ke warung beli beberapa bungkus rokok. Si mucikari pun mengizinkan karena hal itu kan hal biasa. Nggak ada pikiran si Rita mau kabur tuh. Rita pun pergi membawa tas kecil yang isinya uang dan beberapa perhiasan. Di tempat yang sudah dijanjikan, langsung ketemulah si Rita ini sama Danu. Dan langsung saja Danu pun membawa Rita ke terminal, melarikan diri, diboyong ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Solo. Di rumah saudaranya Danu, Rita pun diinapkan di sana. Dan selepas 3 hari tinggal di Solo, Rita pun langsung dinikahi oleh Danu dengan pernikahan siri, nikah bawah tangan. Danu ini orangnya bertanggung jawab. Selepas dinikahi, Rita pun ditempatkan di sebuah rumah milik Danu yang keberadaannya tidak diketahui oleh istri pertama Danu. Yang ternyata Danu ini seorang kontraktor, bukan orang biasa. Makanya uangnya begitu banyak sampai mampu menafkahi dan menikahi Rita. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Dari pernikahan dengan Danu, yang akhirnya selepas 1 tahun nikah siri, mereka berdua pun nikah resmi. Yang zaman dulu tentunya nggak seketat saat ini. Walau sudah punya istri sah, masih bisa pula tuh punya buku nikah. Nah, dari hasil pernikahan dengan Danu, Rita ini dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama anak laki-laki bernama Danang Sasongko. Yang kedua yang bungsu si Bontot, anak perempuan yang diberi nama Rosa. Nama-namanya bagus, diberi nama Rosa. Kehidupan Rita walau sebagai istri kedua, tapi begitu bahagia. Sampai satu ketika di tahun 1999, Danu yang memang usianya sudah tua, sering sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia. Dan kabar meninggalnya Danu itu disampaikan oleh Wina, salah satu karyawan Danu yang begitu dekat hubungannya dengan Rita. Rita pun menangis sejadi-jadinya. Ingin rasanya langsung berangkat ke rumah Danu, mengikuti dan mengurus prosesi pemakaman sang suami. Namun Wina melarang, karena di sana ada istri pertama Danu dengan anak-anaknya. Akhirnya Rita pun hanya bisa menangis. Selang 3 hari pasca kematian Danu, Rita minta diantar Wina untuk berziarah ke makam sang suami. Wina pun menurut. Diantarlah nih si Rita ziarah ke makamnya Danu. Namun setibanya di pemakaman, Wina izin dulu mau membeli sesuatu, meninggalkan Rita sendirian di pemakaman. Nah, di tengah Rita yang sedang mengaji mendoakan sang suami, datang 3 orang masuk area pemakaman. Awalnya tak digubris oleh Rita, namun semakin lama 3 orang ini ternyata menuju makamnya Danu.
Rita pun kaget ketika perempuan setengah baya bersama 2 orang lelaki menegur Rita. "Assalamualaikum, Mbak, ini siapa ya? Ini makamnya siapa ya?" tanya orang itu. Pura-pura nggak tahu. "Oh, saya Rita. Ini makamnya suami saya." Nah, ketika Rita bilang makam suami saya, kedua lelaki yang bersama perempuan itu, raut wajahnya langsung berubah. Rita pun kaget selepas mengetahui ternyata itu istri tua dan kedua anaknya. Disitulah akhirnya Rita konangan, yang tentunya membuat 3 orang itu begitu murka sampai terlibat pertengkaran. Hampir saja si Rita dijambak oleh istri pertama almarhum Danu, namun Wina keburu datang dan melerai mereka. Akhirnya Wina dan Rita digiring oleh ketiga orang ini keluar dari area pemakaman. Di situ pertengkaran kembali terjadi, yang ujung-ujungnya istri pertama dari Mas Danu menyita semua aset milik Rita, dari mulai rumah sampai sebuah sepeda motor. Rita pun hanya bisa pasrah, walaupun kedua anaknya anak kandung dari Danu pula. Tapi tetap Rita yang gak mau ribut terlalu lama, akhirnya hanya bisa pasrah. Wina pun gak bisa berbuat apa-apa, karena perusahaan milik Danu diteruskan anaknya. Wina masih kerja di sana. Singkatnya, Rita dan kedua anaknya pun diusir dari rumah yang bertahun-tahun mereka tempati. Selepas diusir, Rita pun mengontrak sebuah rumah dengan 1 kamar. Rumah yang begitu kecil. Dia kontrak dari uang pemberian sang suami di masa lalu yang dia tabung di sebuah bank tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan uang itulah Rita kembali berusaha berjuang menjalani hidup, membiayai kedua anaknya. Rita dan kedua anaknya yang tinggal di rumah kontrakan yang begitu kecil. Hidup begitu sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Uang tabungan makin lama makin habis. Anaknya yang bungsu, si Rosa, putus sekolah hanya sampai kelas 3 SMP saja. Sedangkan Danang yang waktu itu nasibnya lebih beruntung. Selepas keluar SMA, dia pun mencoba mencari pekerjaan membantu ibunya. Namun apa daya, pekerjaan yang didapatkan oleh Danang itu hanya menjadi seorang pegawai biasa di sebuah pabrik yang upahnya nggak seberapa. Satu ketika di awal tahun 2000-an, Rita yang memang hidup dalam keadaan serba kekurangan, bahkan saat itu kontrakannya sudah 2 bulan belum dibayar. Waktu itu Rita kedatangan tamu. Yang bertamu tak lain adalah Wina, sahabatnya dulu yang menjadi orang kepercayaan Danang almarhum suaminya, yang dulu jadi karyawan dan orang kepercayaan Danu almarhum suaminya. Rita pun kaget kedatangan Wina yang begitu tiba-tiba. Awalnya mereka hanya saling melepas rindu, lalu terlibat pembicaraan yang makin lama menjurus ke sesuatu yang berbau-bau mistis. Di situ pun Rita baru tahu dari Wina kalau ternyata almarhum suaminya pun itu melakukan muja. Dia nggak nyangka sama sekali. Bahkan Wina cerita kalau kedua anaknya Danu
itu sebenarnya bukan anak kandung, tetapi sama juga. Itu adalah anak dari istri Danu yang pertama dengan pasangan ritualnya. Yang ternyata Danu ini, istrinya, itu melakukan ritual pesugihan di daerah Kemukus, Klaten. Di situ Rita pun hanya bisa menggelengkan kepala. Pantas saja, selama menikah, Danu ini sering mengaku tak pernah dan jarang berhubungan badan dengan istri pertama, sampai mencari pelampiasan ke tempat-tempat lokalisasi pet. Dan di situ pun Wina meminta Rita menemani dirinya. Begini Rit, terus terang saja, semenjak kejadian dulu di pemakaman, gak lama aku dipecat Rit. Dipecat? Lah terus nasib kamu gimana? Ya gimana lagi, untungnya suamiku kan punya pekerjaan, walau jadi mandor bangunan, tapi cukuplah buat kehidupan. Namun saat ini Rit, terus terang saja, aku lagi bingung, banyak hutang. Suamiku doyan main judi. Beberapa waktu lalu, aku ketemu sama temanku yang hidupnya sudah sukses. Nah, dia nyaranin aku buat pergi ke Gresik. Ke Gresik? Ngapain ke Gresik? Terus terang saja, Rit. Maksudku mau ke Gresik, itu mau nemui dukun yang namanya Mbah Kromo. Kata kawanku, Mbah Kromo inilah yang membantu dia bisa hidup kaya raya. Aku mau nyari pesugihan, Rit. Ya Allah, Win, dipikir-pikir lagi lah. Emang sebegitu perlunya sampai kamu harus nyari pesugihan? Gak ada jalan lain, Rit. Kayak kamu gak ngerasa aja gimana rasanya hidup sengsara. Udahlah, aku wis ada uang buat bekal kita ke sana. Yang penting tugas kamu nemenin saja. Tapi anak-anak gimana, Win? Lah anakmu kan udah pada gede. Masalah biaya sehari-hari buat anak-anakmu itu nanti urusanku. Nih, kasih duit ini ke si Danang anakmu itu. Emangnya lama di sana, Win? Kata kawanku, itu tergantung. Paling lama itu bisa sampai 2 minggu. Karena ritualnya begitu lama. Akhirnya mau tak mau Rita pun setuju. Terlebih uang yang diberikan oleh Wina itu cukup besar. Bisa menutup tunggakan kontrakannya. Singkatnya hari itu juga Rita dan Wina pun berangkat ke Gresik ke Jawa Timur sana. Saat itu berangkat dari Solo selepas duhur. Uang pemberian Wina diserahkan kepada pemilik kontrakan. Berangkat selepas duhur sampai ke daerah Gresik itu sekitar pagi hari. Maklumlah, Wina bawa mobil sendiri dan perempuan. Itu banyak mampir-mampir selama perjalanan. Di daerah Gresik yang mereka tuju, yang jadi tujuan utamanya adalah Kampung Melirang, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur. Di mana di Kampung Melirang inilah sosok dukun yang bernama Mbah Kromo, yang posisinya keberadaannya begitu tersembunyi. Yang tahu Mbah Kromo itu dukun pesugihan hanya orang-orang yang pernah menjalin kerjasama saja. Bahkan bisa dibilang tetangga-tetangga sekitaran rumah Mbah Kromo pun itu nggak tahu kalau Mbah Kromo itu dukun. Jadi privasi pasien-pasiennya Mbah Kromo ini terjaga. Bahkan mungkin dari sekian puluh orang-orang yang pernah dibantu Mbah Kromo, hanya Rita lah yang membongkar dan membagikan kisahnya. Setibanya di sebuah rumah yang cukup sederhana,
Rit, ini deh kayaknya rumahnya si Mbah Kromo. Yakin kamu, Win? Yakinlah. Soalnya kan alamatnya betul-betul di sini. Tuh. Ada nini. Kita samperin dah. Ucap Wina yang langsung turun dari mobilnya. Rita pun ikut turun pula. Kula nuwun, Mbah. Siapa ya? Ini Mbah, saya mau ketemu sama Mbah Kromo. Ini rumahnya bukan ya, Mbah? Iya, ini rumahnya Mbah Kromo. Lah aku istrinya. Oh, ini toh istrinya Mbah Kromo. Mau ketemu? Iya, Mbah, mau ketemu Mbah Kromo. Yo wis, mlebu wae. Ajak si perempuan tua itu. Rita dan Wina pun mengikuti si perempuan tua yang ternyata istrinya Mbah Kromo, yang akrab dipanggil Mbok Darsi. Setibanya di dalam, Mbok Darsi pun mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk di ruang tamu. Sedangkan dia pergi ke belakang, tak lama datang diikuti seorang lelaki tua yang mereka yakini itulah sosok si Mbah Kromo. Dari penampilannya, si Mbah Kromo ini nggak kelihatan kalau dia seorang dukun. Gayanya, gerak tubuhnya itu lebih mirip seorang petani. Lalu disitulah Rita pun terlibat percakapan yang begitu intens bersama dengan Mbah Kromo, di mana Rita mewakili Wina menyatakan tujuan mereka untuk dibantu mencari pesugihan. Lah, Duk, kamu tahu si Mbah bisa ngasih pesugihan dari siapa? Kawanku, Mbah. Kawanku yang katanya 2 tahun lalu dibantu sama Mbah Kromo. Orang Klaten, Mbah. Orang Klaten. Banyak sih pasiennya Simbah. Tapi di sini Simbah mau nanya lagi, apa benar kamu mau ikut pesugihan? Mau, Mbah. Saya datang jauh-jauh dari Solo, memang itu tujuannya, Mbah. Saya mau ikut pesugihan. Yowis, kalau begitu kalian harus tahu, pesugihan yang nanti mau Simbah berikan ke kalian itu pesugihan yang cukup enteng. Enteng? Enteng bagaimana, Mbah? Tanya Rita yang mulai penasaran. Pesugihan sing dilakoni sama Simbah itu hanya menikah. Nikah dengan bangsa jin. Dan nanti pasangan jin kalian itulah yang akan membantu membuat kalian hidup kaya raya. Jangan takut. Jin yang akan jadi suami kalian itu bukan jin kafir. Itu jin muslim. Loh, memangnya ada, Mbah? Ada. Bangsa jin juga sama seperti kita. Ada yang muslim, ada yang Nasrani. Ada pula jin-jin ateis yang gak beragama. Baru tahu tuh si Rita sama Wina. Ternyata jin pun gak jauh beda sama manusia. Dan ini gak dosa, Neng. Gak dosa. Karena yang akan menikahi kalian itu jin muslim. Sesama muslim, sesama hamba Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Gak melanggar agama, gak jadi dosa. Karena kan nikah itu ibadah. Jin pun kan sama, diciptakan oleh Gusti Allah. Seperti kita, tugasnya ya ibadah. Nikah ibadah, tugas juga ibadah. Jadi nggak ada sesuatu yang dilanggar. Lawina sama si Rita yang kurang paham urusan agama, taunya hanya hal-hal yang bersifat dasar. Mereka pun begitu senang dan percaya kepada Mbah Kromo. Lalu di situ Mbah Kromo menanyakan wetonnya Wina.
Wina pun mengatakan kalau wetonnya itu Jumat. Waduh, Neng. Kalau wetonnya Jumat, ya ndak bisa. Loh, kenapa Mbah? Ya ndak bisa. Aturannya seperti itu. Kalau lahir hari Jumat, itu nggak bisa ikut yang namanya pesugihan. Pasti bakal gagal. Wina pun lemas seketika. Lawong jauh-jauh dari Solo sampai sana malah nggak bisa ikut pesugihan gara-gara terlahir hari Jumat. Lalu Mbah Kromo berbalik menanyai Rita. Nduk, wetonmu opo? Kalau saya Rabu Mbah, Rabu Legi. Nah, kalau kawanmu ini bisa. Saran Simbah, mending kawanmu saja yang ikut pesugihan, nikah sama jin. Tapi Mbah, saya kesini cuma nganter Mbah. Ditambah saya nggak ada uang buat mahar. Loh, kan ada kawanmu. Kau pinjam saja uangnya, biar nanti kau ganti. Kau pasti lulus nikah sama jin di pesugihan ini. Bahkan uang pinjamanmu nanti bisa kau ganti berkali-kali lipat. Simbah berani jamin. Wina terdiam mendengarkan itu. Lalu dengan menghela napas cukup panjang. Rit, sudahlah, kau saja yang maju. Masalah biaya biar aku yang tanggung. Cuman satu permintaanku, Rit. Selepas kau ganti uangku nanti, selepas kau kaya raya, bantu aku beresin hutang-hutangku. Mendengar itu Rita terdiam. Dalam batinnya dia berperang antara mau dan antara bisikan yang melarang. Dia pun teringat akan nasib kedua anaknya, akan masa depan mereka, yang tentunya pasti bakalan suram karena tak punya seorang ayah. Setelah berpikir cukup lama, menimbang-nimbang untung dan ruginya, ditambah keterangan dari Mbah Kromo kalau itu tidak bertentangan dengan agama, nggak bakal jadi dosa. Akhirnya Rita pun setuju, dan tentunya hal itu membuat Wina begitu bahagia. Wis lah Mbah, masalah sesaji segala macam itu biar aku yang tanggung Mbah. Biar kawanku yang maju. Mendengar itu, Mbah Kromo pun mengelus-ngelus janggut putihnya. Bagus, bagus. Ya sudah, akan Simbah jelaskan dulu tata cara ritualnya seperti apa. Lalu di situ, Mbah Kromo pun mulai menjelaskan apa yang harus nanti Rita lakukan. Yang ternyata, Rita diharuskan bertapa di sebuah goa yang disebut Goa Melirang, atau ada juga yang menyebut dengan nama Goa Gelang Agung. Di mana Goa Gelang Agung ini itu isinya dalamnya begitu luas seperti istana di dalam perut bumi. Bahkan di Goa Gelang Agung dikenal juga dengan nama Goa Kelelawar, karena memang dihuni ribuan bahkan jutaan kelelawar di dalamnya. Konon katanya Goa Gelang Agung itu ada jalur yang tembus ke pantai selatan. Dan menurut mitos yang beredar di kalangan masyarakat sana, Goa Gelang Agung ini memang dianggap angker dan dihuni oleh sosok siluman ular yang begitu besar. Banyak kejadian-kejadian horor di Goa Gelang Agung. Di masa lalu, menurut warga sekitar, ada orang yang mencoba masuk ke dalam Goa Gelang Agung. Namun, orang itu menghilang dan tak bisa ditemukan. Bahkan yang membuat keberadaan Goa Gelang Agung semakin dikenal angker. Dulu, di tahun 2000-an, ada acara uka-uka
dari salah satu program televisi swasta, yang dimana peserta uji nyali ini ada yang bilang 3 orang, ada juga yang bilang 2 orang. Selepas uji nyali di Goa Melirang, mereka meninggal dunia. Dan karena hal itu membuat keberadaan Goa Gelang Agung semakin dianggap angker dan cukup terlarang. Namun sebaliknya, keberadaan Goa Gelang Agung dengan berbagai keindahannya membuat para traveler, para penjelajah goa menjadikan Goa Gelang Agung sebagai destinasi utama, dan saat ini mungkin sudah dalam pengelolaan pemerintah untuk dijadikan salah satu objek wisata. Mendengar cerita tentang keangkeran Goa Gelang Agung dari Mbah Kromo, Rita sedikit bergidik ngeri. Namun dia ditenangkan oleh Mbah Kromo. Jangan takut, Nduk. Jangan takut. Karena nanti ritual yang akan kau lakukan di Goa Gelang Agung itu sudah ada izin dari pemilik atau penguasa alam lelembut di daerah sana. Tempatnya pun tak jauh dari rumah Simbah. Nanti Neng Rita akan melakukan pertapaan di sana paling lama selama 14 hari. Pertapaan dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Pagi-pagi sampai siang nanti, Neng Rita ya bisa kemana saja. Mau tinggal di rumah Simbah boleh. Nanti biar istrinya Simbah yang jemput Neng Rita. Makan segala macam Simbah yang tanggung. Asal Neng Rita mau dan kuat hati saja. Gimana, Win? Udahlah, Rit, maju aja. Toh itu kan buat masa depan kamu sama anak-anakmu juga. Akhirnya Rita pun setuju. Singkat cerita, selepas kesepakatan terjadi, Mbah Kromo pun meminta uang untuk dibelikan mahar pernikahan Rita dengan sosok jin yang akan menjadi suaminya. Nah, di sini Rita dan Wina semakin yakin kalau memang pesugihan itu tidak bertentangan dengan agama. Karena mahar yang diucapkan oleh Mbah Kromo untuk jin laki-laki yang nantinya menjadi suami Rita itu berupa seperangkat alat sholat, sorban, jubah, imamah, sarung, dan minyak wangi-wangian. Uang pun diberikan kepada Mbah Kromo termasuk untuk membeli berbagai macam keperluan sesaji. Selepas itu, mereka berdua pun diberikan kamar untuk istirahat di kediamannya Mbah Kromo. Esok paginya, Mbah Kromo mengajak Rita berbicara. Rita ini di briefing sama dukun pesugihan. Duk, nanti malam selepas maghrib kamu akan Simbah bawa ke sebuah sumur. Sumur keramat yang orang sini pun tak tahu. Di sumur itulah nanti kamu akan Simbah mandikan sebelum berangkat ke Goa Gelang Agung. Aku manut bae lah, Mbah. Sing penting bantu aku, Mbah, biar gak ada gangguan yang menakutkan. Yo tenang, gangguan apapun nanti yang terjadi itu gak akan membuat Neng Rita mati. Hanya menguji mental dan keteguhan hati. Rita pun tersenyum begitu percaya kepada Mbah Kromo. Singkatnya, selepas terdengar azan maghrib di kejauhan, Rita dituntun oleh Mbah Kromo menuju ke suatu tempat di pinggiran desa Melirang. Tempat yang begitu tersembunyi karena mungkin orang Melirang sendiri pun tak tahu. Nah, di pinggiran desa itu yang dituju adalah sebuah sumur kecil. Disebut sumur ya bukan sumur, hanya seperti cerukan batu dan ada genangan air.
Genangan airnya begitu jernih. Di situ pun Rita disuruh menanggalkan semua pakaiannya. Rita yang menurut saja sama Mbah Kromo. Di situ Mbah Kromo pun langsung mulai memandikan Rita. Selepas mandi, Rita mengenakan kembali pakaiannya. Rambutnya tergerai begitu basah. Mengikuti Mbah Kromo berjalan kaki melewati jalanan setapak masuk ke area yang seperti hutan. Penerangan hanya menggunakan obor. Tentunya yang mereka berdua tuju adalah Goa Melirang. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di depan mulut gua. Mulut gua yang tertutupi oleh alang-alang dan pepohonan yang begitu tinggi. Kalau orang yang tak tahu keberadaan goa pada waktu itu, pasti bakal lewat saja, gak sadar kalau di situ ada mulut gua. Mbah Kromo itu langsung menyibakkan alang-alang untuk jalan mereka masuk. Setibanya di pinggiran mulut gua yang begitu gelap, hawa dingin langsung menerpa tubuh Rita, disertai suara decitan ribuan kelelawar di dalam goa. Rita yang awalnya berani, di situ mulai kembali merasa ketakutan. Mbah, ini goanya, Mbah. Iya, Neng, di sini goanya. Jangan takut. Ada Simbah. Ingat, ini untuk masa depanmu. Rita pun hanya terdiam. Selepas itu, Simbah Kromo, dia duduk bersila di depan mulut gua. Neng Rita, Simbah mau membuka jalan, mau minta izin ke penguasa Goa Melirang. Neng Rita duduk diam saja di belakang Simbah. Rita pun paham. Dia duduk bersimpuh di belakang Mbah Kromo. Mbah Kromo mulai membaca-baca mantra dalam bahasa Jawa yang intinya meminta izin untuk ritual di dalam goa. Ketika sedang membaca mantra itulah, Rita mendengar suara ribuan kelelawar seperti yang terusik menuju ke arah dirinya. Betul saja, tak lama ribuan kelelawar ini pun keluar. Bahkan sebagian ada yang menyambar-nyambar tubuh Rita dan Mbah Kromo. Rita begitu ketakutan, namun ditepuk lututnya oleh Mbah Kromo dari depan. Rita paham, dia kembali diam. Ribuan kelelawar yang keluar tak berhenti. Selepas semua keluar dari dalam goa, kelelawar-kelelawar itu berkerumun dan berputar di atas kepala Rita dan Mbah Kromo. Tak lama, Mbah Kromo pun menoleh ke belakang. Wis, Neng, yang tadi itu bukan kelelawar biasa, tapi merekalah jelmaan lelembutan para penghuni goa. Ikuti Simbah masuk ke dalam. Masuk ke dalam dengan modal penerangan obor. Di dalam goa, Rita terbelalak. Walau bau pengap, bau tai kelelawar begitu menyengat, namun itu semua dikalahkan oleh kondisi gua yang begitu indah seperti istana. Batu-batuan gamping, stalaktit, stalagmit. Ruangan di dalam goa betul-betul layaknya seperti istana di dalam perut bumi. Keindahannya begitu memukau. Dan di dalam goa Gelang Agung itu begitu banyak lorong-lorong gua misterius. Yang konon katanya menurut Mbah Kromo, lorong-lorong itu masing-masing ada yang menguasai. Bahkan Mbah Kromo bilang, lorong-lorong inilah yang disebut 7 lorong gua Parewangan. Walhu alam ya, ini Akang cerita berdasarkan penuturan Teh Rita. Gua Parewangan katanya, 7 Parewangan.
Lalu Rita dituntun Mbah Kromo menuju ke salah satu lorong gua yang begitu gelap. Begitu masuk ke dalam lorong gua yang gelap itu, hawa dingin langsung menerpa tubuh Rita. Dinginnya bukan main, namun anehnya, awalnya dingin, beberapa langkah ke depan terasa begitu panas sampai keringat Rita bercucuran. Jadi hawa di dalam lorong ini tuh selang-seling, dingin, panas, dan terus-terusan seperti itu. Sampai akhirnya, sampailah Rita dan Mbah Kromo ke sebuah ruangan gua yang cukup besar, di mana di ruangan gua itulah Rita akan menjalani pertapaan. Bertapa untuk bertemu dengan sosok jin muslim menurut cerita Mbah Kromo yang nantinya akan menjadi suami Rita. Sesampainya di dalam ruangan goa, tempat di mana nanti Rita akan melakukan pertapaan. Di situ, di dasar goa yang merupakan bebatuan datar seperti batu-batu gamping, Mbah Kromo mulai menyimpan, menata, meletakkan berbagai macam sesaji. Selepas sesaji ditata sedemikian rupa, termasuk diantaranya ada seekor ayam cemani, ritual pun langsung dimulai. Saat itu yang mengawali ritual adalah Mbah Kromo sendiri, sedangkan Rita hanya duduk diam bersila di belakang Mbah Kromo. Ketika ritual dibuka oleh Mbah Kromo di dalam goa waktu itu, Mbah Kromo membakar dupa dan kemenyan. Ketika asap dupa mulai membumbung tinggi, Mbah Kromo pun mulai membaca-baca doa dalam bahasa Jawa yang diselingi oleh bacaan sholawat. Di situ suasana pun berubah. Hawa yang tadinya campuran dingin dan panas berubah menjadi dingin yang bukan sejuk, tapi dinginnya, dingin yang terasa oleh Rita seperti dinginnya jiwa. Dingin yang membuat Rita merasa ketakutan. Seolah Rita mengikuti Mbah Kromo, ruhnya dibawa ke dimensi yang berbeda, membuat Rita serasa berada di alam lain. Terlebih saat itu juga suara-suara ribuan kelelawar yang tak berwujud terdengar mengelilingi aula di dalam goa. Hampir setengah jam lamanya Mbah Kromo menuntun pembukaan ritual malam itu. Selepas selesai, Mbah Kromo pun berkata kepada Rita, "Neng Rita, Simbah akan keluar dan pulang ke rumah. Tapi jangan takut. Makhluk-makhluk di sini semua sudah memberikan izin kepada Simbah. Neng Rita hanya tinggal duduk diam menunggu datangnya calon suami Neng Rita. Besok pagi, istrinya Simbah, Mbok Darsi, akan menjemput Neng Rita." "Baik, Mbah. Apa sekarang ritual langsung saya lakukan, Mbah?" "Iya. Sekarang juga Simbah akan pergi. Gak usah takut. Simbah berani jamin," ucap Mbah Kromo, yang lantas meninggalkan Rita sendirian di dalam salah satu ruangan goa di Goa Melirang. Singkat cerita, Rita hanya mendengar suara gema langkah kaki Mbah Kromo yang makin lama tak terdengar suara apapun, menyisakan suara kepakan sayap dan decitan kelelawar yang wujudnya tak terlihat sama sekali. Di dalam ruangan itu begitu gelap
Tak ada sedikit pun cahaya penerang. Hanya setitik cahaya dari dupa dan arang yang terbakar. Di situ, Rita mulai memposisikan diri duduk bersila senyaman mungkin sambil memejamkan mata, dan dalam hati Rita berharap pertapaan itu tak perlu memakan waktu lama agar cepat selesai dan bisa kembali pulang menemui kedua anaknya. Di malam pertama pertapaan Rita, tak banyak gangguan yang terjadi. Selain suasana yang mencekam dan begitu menakutkan, hanya suara ribuan kelelawar sepanjang malam. Namun, entah sudah berapa lama Rita duduk bersila waktu itu. Rita tak bisa menghitung waktu. Namun yang jelas, suara ribuan kelelawar itu pelan-pelan mulai menghilang sampai tak terdengar lagi di telinga Rita. Cukup lama suasana hening terjadi sampai akhirnya Rita mendengar samar-samar suara gema langkah kaki di kejauhan ruangan gua, yang makin lama makin mendekat dan terdengar jelas. Langkah kaki yang awalnya hanya satu, tapi semakin mendekat ke ruangan Rita, suara langkah kaki lebih seperti suara puluhan orang yang berbaris berjalan bersama, disertai dengan samar-samar suara-suara yang bercakap berbicara. Rita bukan seperti dalam goa, tapi seperti di tengah kerumunan massa. Hal itu membuat Rita semakin takut. Rita yakin dan paham betul suara-suara itu bukan suara manusia. Terlebih bahasa yang terdengar di telinga Rita itu bukan bahasa yang dipahami Rita. Jawa bukan, apalagi yang lainnya. Suara-suara itu bertahan sampai hampir subuh. Dan ketika pagi hari tiba, Rita yang larut dalam tapa, dia terbangun oleh suara Mbok Darsi. Neng Rita. Rita pun langsung membuka mata. Mbok Darsi sudah berdiri di depan Rita memegang obor. Karena walaupun pagi atau siang, dalam goa itu gelap. Tak ada cahaya yang masuk. Terlebih Rita ini kan ada di kedalaman goa. Di situ Mbok Darsi langsung mengajak Rita untuk pulang. Rita menurut, dan sepanjang perjalanan Rita pun menceritakan apa yang dia alami semalam. Mbok Darsi hanya tersenyum mendengar cerita dari Rita. Yo wis, rapopo, bahaya tuh. Iya mbah, memang gak bahaya. Ya sudah, sekarang kita pulang ke rumah, mandi, makan, istirahat. Nanti maghrib, Simbah yang akan antar Neng Rita ke goa, ucap Mbok Darsi. Rita dan Mbok Darsi singkatnya sampailah di rumah Mbah Kromo. Di situ Mbah Kromo pun bertanya apa yang dialami Rita semasa di goa. Ya dia ceritakan, cuman suara langkah kaki dan kerumunan suara massa. Mbah Kromo hanya mengangguk-angguk saja. Lalu sekitar jam 5:30 sore, Rita pun kembali diantar Mbah Kromo ke Goa Melirang. Rita kembali melakukan pertapaan. Namun di pertapaan hari kedua ini, tak ada lagi sesaji yang harus disediakan. Karena menurut Mbah Kromo, sesaji itu cukup 1 kali. Nah, di sini keanehan Rita lihat. Sesaji yang tadi waktu pagi-pagi dia keluar bersama Mbok Darsi, itu kan masih utuh. Namun setibanya Rita di hari kedua masuk kembali ke goa di ruangan yang sama, sesaji itu khususnya ayam dan yang lain berupa makanan itu sudah tak ada. Rita bertanya, "Mbah, ini loh ayam cemani sama makanan yang lain kok nggak ada?" "Ya wajar, kan dimakan sama mereka." Sekarang Neng Rita langsung tapak saja, Simbah mau keluar.
Seperti biasa, besok pagi Mbok Darsi yang jemput ke sini. Rita mengangguk. Mbah Kromo keluar. Namun di malam kedua ini, justru yang dialami Rita, dia tak mengalami hal apapun. Tak ada suara, betul-betul hening. Seolah si Rita ini bertapa di dalam ruangan kedap suara. Jangankan suara kelelawar, suara angin yang semalam terdengar menderu-deru, di malam kedua itu tak ada suara apapun yang terdengar di telinga Rita. Dan keheningan itu Rita jalani sampai keesokan pagi. Lanjut lagi pertapaan di hari ketiga. Barulah di hari ketiga inilah Rita mengalami gangguan yang cukup menegangkan. Hampir bikin Rita semaput pingsan. Tepat di tengah malam, saat Rita bertapa di hari ketiga, dari arah mulut lorong gua, Rita yang walaupun matanya terpejam, dia mendengar suara hewan-hewan melata berdesis. Rita tahu itu suara ular. Awalnya Rita menganggap itu ular gua yang biasa berburu kelelawar. Namun nyatanya, desisan ular itu terdengar begitu banyak. Bahkan suara ular melata itu semakin mendekat ke arah Rita. Ular-ular yang datang dalam pandangan mata Rita yang tertutup itu terlihat begitu banyak dengan berbagai ukuran. Dari ukuran sebesar lidi sampai yang paling besar 2 kali lipat dari tubuh Rita. Rita yang dalam kondisi duduk bersila dikelilingi ratusan bahkan mungkin ribuan ular yang datang bersamaan dari mulut lorong goa. Ular-ular itu berhenti diam setengah meter dari tubuh Rita. Lalu ular yang ukurannya lebih besar dari Rita, seperti raja dari ribuan ular-ular itu, dia melingkar, menengadah, menatap ke arah Rita dengan lidah yang terus mendesis, hampir mengusap ke arah wajah Rita, meneteskan liur yang begitu kental berbau anyir. Ular itu seperti ular hitam, legam. Hanya ada gurat kuning di bagian kepala, melintang sampai ke belakang ujung ekornya. Ular itu selepas menjulurkan lidah, kembali menunduk dan melata mendekati Rita. Rita terkesiap ketika ular itu malah pelan-pelan menggelisir naik ke paha dan mulai membelit tubuh Rita. Belitan ular begitu kencang, namun anehnya terasa lembut. Rita tak merasa kesakitan, hanya rasa takut yang membuat jantungnya bergemuruh begitu kencang. Belitan ular terus membelit melingkari sekujur badan Rita. Rita yang tadinya posisi duduk bersila, akibat belitan itu, dia pun terpaksa berbaring. Dan ketika tubuh Rita berbaring dalam belitan ular, kepala si ular, lidahnya yang begitu besar dan basah kental, itu menjilati wajah Rita. Mohon maaf, ketika dalam belitan ular, Rita merasakan ada sesuatu seperti taji dari tubuh ular yang menyodok-nyodok selang tak. Tapi tak sampai masuk, hanya menyodok-nyodok saja. Seolah-olah ular itu mau menyentuh Rita. Rita gelisah bukan main. Rita yang sudah menjanda begitu lama mendapat
seperti itu di bagian vital tubuhnya, tentunya ya makin lama makin terangsang pula. Keringat mulai membanjiri tubuh Rita, desir mulai keluar dari bibirnya. Namun, di tengah Rita yang hampir digauli oleh ular besar itu, tiba-tiba ada suara bentakan yang menggema yang seketika melonggarkan belitan ular dan membuat ular-ular kecil yang lain lari berhamburan. Dan sekepergiannya ular-ular itu, ada suara kembali yang berbisik di telinga Rita agar Rita melanjutkan kembali pertapaannya. Selepas perginya ular tadi yang hampir menggauli Rita, suasana kembali menjadi hening dan bertahan sampai keesokan paginya. Hari keempat, seperti biasa Rita melakukan kembali pertapaan. Nah, di sini Rita mulai bisa membaca siklus. Ternyata datangnya godaan itu hanya di hari ganjil. Hari pertama, hari ketiga, hari kedua dan keempat itu tak terjadi apa-apa. Maka ketika esokan paginya dijemput oleh Mbok Darsi, Rita pun cerita. Mbok Darsi hanya tersenyum. Memang seperti itu. Mungkin nanti malam baru godaan akan kembali terjadi. Siapkan saja mentalmu, Neng. Iya, Mbok, saya paham. Nah, maghrib biasa kan datang lagi ke goa di antar Mbah Kromo. Bertapa lagi nih si Rita. Betullah di hari kelima ini, di tengah suasana hening yang sedang dialami oleh Rita, walau pandangan mata tertutup, tapi saat itu Rita diberi penglihatan di mana dari ujung mulut gua, mulut lorong di ruangan itu, suasana yang tadinya gelap, pekat, bahkan Rita tak bisa melihat jari jemari sendiri, pelan-pelan mulai terang. Walau tak seterang siang hari, namun suasananya itu suram, seperti antara gelap dan terang di waktu sandekala menjelang maghrib. Nah, dari mulut gua itu meletup asap. Asap yang awalnya kecil, kehitaman, itu makin lama makin membesar, berwarna abu-abu. Asapnya berbau begitu amis, apek bercampur menjadi satu. Lalu dari gumpalan asap itu muncul 4 ekor ular hitam sebesar betis orang dewasa. Satu persatu ular keluar dari gumpalan asap, berbaris rapi, melata menuju ke arah Rita. Setibanya di depan Rita, keempat ular itu berjajar, melingkar, menengadahkan kepala mereka. Bentuknya seperti ular kobra. Keempat ular itu awalnya hanya mendesis dengan mata merah, menatap tajam ke Rita yang duduk bersila. Sampai akhirnya keempat ular itu mulai berbicara. Suara terdengar dari ular yang paling ujung kanan, di mana suara itu berkata kepada Rita, kalau Rita harus memilih salah satu di antara mereka. Rita, pilihlah salah satu di antara kami. Siapa yang akan kau jadikan suami? Rita paham, salah satu calon suaminya ada di antara keempat ular itu. Namun di situ Rita kebingungan, harus memilih yang mana, lawang wujudnya sama. Lalu Rita yang langsung membuka mata, dia pun berkata sambil menyembah keempat ular tadi. Dia berkata,
ampun, bagaimana saya bisa memilih di antara kalian kalau wujud kalian bukan wujud manusia?" Mendengar itu, keempat ular tadi terdiam. Lantas kepulan asap mulai menyelimuti mereka berempat. Dari asap hitam yang mengepul, yang perlahan seperti menipis terkena hembusan angin yang tak berwujud. Di depan Rita, tiba-tiba sudah berdiri 4 orang laki-laki yang semuanya mengenakan jubah berbeda warna. Yang satu mengenakan jubah berwarna putih dengan imamah di kepala. Yang satu mengenakan jubah berwarna hitam. Ada pula yang mengenakan jubah berwarna merah. Dan yang terakhir mengenakan jubah berwarna hijau. Keempat lelaki ini seperti bukan orang pribumi. Dari perawakan dan wajahnya itu lebih mirip orang-orang Timur Tengah. Rita pun terbelalak kagum karena keempat lelaki di hadapannya begitu tampan dan rupawan. Ganteng, hidungnya mancung, matanya belok, wajahnya tirus. Ketampanan mereka seperti layaknya sultan-sultan di Arab Saudi sana. Tersenyum, senyumnya begitu menawan dengan bewok dan kumis tipis. Pandangan mata yang penuh cinta membuat hati Rita yang bertahun-tahun membeku saat itu luluh pula. Dia bingung harus memilih yang mana di antara mereka berempat. Karena semuanya punya ketampanan masing-masing, punya kelebihan masing-masing dari tubuh, aura, ataupun rupa. Setelah cukup lama Rita terdiam, memperhatikan satu persatu dari mereka berempat begitu detail dari ujung imamah sampai ke ujung jubah. Akhirnya Rita pun menjatuhkan pilihan kepada lelaki yang mengenakan jubah berwarna putih. Selepas pilihan ditentukan, ketiga lainnya yang jubah merah, hijau, dan hitam saat itu kembali wujudnya menjadi ular, lalu mulai berbalik melata keluar melewati ujung lorong gua. Tersisa lelaki berjubah putih yang langsung tersenyum seperti yang bahagia terpilih menjadi suami Rita. Lelaki itu pun jelmaan si ular hitam tadi. Dia berjalan mendekat ke arah Rita, duduk di samping Rita yang gemetar. Bukan gemetar takut, tapi gemetar grogi seperti anak perawan bertemu orang yang dicintai. Di situ si lelaki pun berbicara, memperkenalkan namanya. Yang saat itu mengaku kepada Rita dengan nama Rangga Denta. Di mana Rangga Denta ini katanya adalah salah satu putra mahkota pangeran dari Raja Siluman Ular yang menguasai Goa Melirang. Sampai akhirnya setelah berkenalan layaknya manusia yang lagi ta'arupan, ular itu pun pamitan dan menantikan waktu ijab kabul akad pernikahan. Rita pun tersenyum menatap kepergian si lelaki yang ketika berdiri di depan mulut lorong goa, lelaki itu kembali merubah wujudnya menjadi seekor ular dan menghilang dari pandangan Rita. Kurang lebih setengah jam lamanya selepas kepergian lelaki tadi, datanglah Mbok Darsi menjemput Rita.
Di sini Mbok Darsi keheranan karena Rita tersenyum-senyum bahagia. Ketika ditanya, Rita cerita kejadian semalam, Mbok Darsi pun ikut tersenyum pula. Walah, si Mbok gak nyangka loh, Nduk. Biasanya yang tapak di sini itu paling sedikit 9 hari. Bahkan sampai 14 hari baru ditemui oleh calon suami atau istri. Tapi kok kamu baru 5 hari langsung didatangi? Mana yang datangin Raden Ranggabenta? Itu loh pangerannya siluman ular di sini. Iya Mbok, mungkin memang ini sudah rezeki saya. Iya, si Mbok ikut bahagia. Yuk, buru-buru pulang. Kita kasih tahu Mbah Kromo. Setibanya di rumah, Rita dengan penuh senyum dia cerita ke si Mbah Kromo. Mbah Kromo pun ikut senang. Lalu Mbah Kromo berkata, Rita, karena kamu sudah menentukan pilihan, calon suamimu sudah kau tetapkan, maka besok hari ke-6 kamu harus melakukan puasa mutih. Dan hari ke-7 barulah akad nikah akan dilakukan di rumah Simbah. Iya Mbah, saya siap Mbah. Semoga semuanya lancar, tak ada halangan sampai hari akad pernikahan. Nah, singkatnya, besoknya di hari ke-6, subuh-subuh jam 4, Rita pun sahur. Sahur dengan segenggam nasi putih dan segelas air putih pula. Jam 6 maghrib buka, sama bukanya pun air segelas dan nasi putih segenggam. Dan selepas itu nggak boleh makan minum apapun. Nah, di malam ke-7 ini, selepas buka puasa mutih, Rita disuruh berdiam diri di sebuah kamar, di mana dalam kamar itu semalaman penuh sampai subuh, Rita diharuskan oleh Mbah Kromo untuk mewiridkan sholawat Jibril. Karena sholawat Jibril itulah yang nantinya menjadi media untuk memanggil Raden Ranggabenta. Rita pun menurut. Di situ mulailah dia duduk bersila menghadap kiblat, duduk di atas hamparan sajadah mengenakan mukena, mulai membaca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terus diulang-ulang sampai subuh. Nah, di sini penyesatan yang nyata. Sholawat yang harusnya digunakan untuk ibadah, memuji, dan sebagai bukti atas kecintaan kepada Rasulullah, malah digunakan sebagai media untuk memanggil jin Ranggabenta yang katanya jin muslim. Nah, di sini penyesatan nyata yang dilakukan oleh Simbah Kromo kepada Rita. Ajaran yang betul-betul sesat. Gak ada sanadnya sholawat dibaca, diwiridkan buat manggil jin. Mau siapapun yang bilang hal seperti itu, jangan diikuti. Jelas-jelas sesat. Sangat-sangat sesat. Bodoh amat mau ngomongnya dukun, kiai, atau apapun. Tapi kalau bilang sholawat dibaca nanti datangin hodam, datangin jin, jelas-jelas sesat. Sesat dan betul-betul jahil. Betul-betul jahil. Itu terus diwiridkan oleh Rita. Sampai subuh terdengar azan, barulah dia mengakhiri bacaan wirid sholawat Jibril. Nah, selepas selesai mewiridkan sholawat Jibril, barulah Rita disuruh makan dengan berbagai hidangan yang disediakan oleh Mbah Kromo. Lah di situ Rita pun heran. Kampung Melirang itu kan jauh dari perkotaan waktu dulu ya. Itu kok makanan-makanan yang diberikan ke Rita itu bukan makanan biasa, tapi makanan-makanan yang biasa ada di hotel-hotel mewah, di restoran berbintang. Ketika Rita menanyakan dari mana Mbah Kromo dapat makanan itu,
Mbah Kromo tersenyum dan berkata, "Itu makanan dari Ranggandenta, calon suaminya Rita." "Hebat, Mbah. Betul-betul sakti." "Oh tentu. Jin-jin di Gua Melirang itu bukan jin sembarangan. Lawang usianya ribuan tahun." "Ya sudah, nanti malam persiapannya. Kamu akan simbah mandikan, nanti didandani seperti layaknya pengantin oleh si Mbok Darsi." Rita pun hanya mengangguk saja waktu itu sambil menikmati makanan yang konon katanya dikasih sama Ranggandenta, si jin calon suaminya. Lalu malam hari, sekitar jam 8, Rita pun dimandikan oleh Mbah Kromo dan Mbok Darsi di kamar mandi belakang rumah Mbah Kromo. Awalnya Rita mandi mengenakan pakaian, diguyur gayung demi gayung oleh Mbah Kromo. Air yang bercampur minyak begitu wangi dan kembang telon waktu itu. Disertai pula aromaterapi bakaran dupa dan kemenyan. Selepas dimandikan diguyur oleh Mbah Kromo, selanjutnya Rita dimandikan oleh Mbok Darsi. Layaknya seorang pengantin turun mandi waktu itu. Rita dimandikan Mbok Darsi begitu detail. Sekujur tubuh Rita digosok oleh sesuatu yang seperti dedaunan. Yang anehnya, selepas digosok, dibalur oleh Mbok Darsi, tubuh Rita itu baunya wangi. Selepas mandi, jam 9 tepat, Rita pun didandani oleh Mbok Darsi. Rita mengenakan kebaya berwarna putih. Kebaya yang begitu cantik dan indah. Sampai Rita bertanya, "Mbok, lah ini kebaya beli di mana?" Mbok Darsi tersenyum, "Lah ini kebaya pemberian Raden Ranggandenta. Kamu harus tampil cantik malam ini." Rita pun hanya tersenyum saja. Dia mengenakan kebaya putih didandani dengan adat pengantin Jawa sana. Singkat cerita, Rita yang selesai didandani hampir 1 jam penuh didandani. Bersanggul, mengenakan berbagai onak-anik seperti perhiasan, itu dibawa keluar dari kamar. Langsung menuju kamar tempat ritual akad nikah. Wina pun di situ ikut serta, di mana nantinya Wina dan Mbok Darsi dia berperan menjadi saksi, sedangkan Mbah Kromo yang menjadi wali nikah. Karena rukun nikah itu kan ada 3, wali nikah, pengantin, dan saksi. Lalu di situ ritual akad nikah pun dimulai. Sesaji beraneka ragam ada di dalam ruangan itu. Wina bergidik ngeri ketakutan melihat suasana dan ornamen-ornamen dukun, ornamen-ornamen klinik yang ada di dalam ruangan. Sedangkan si Rita yang sudah seperti pengantin Jawa duduk bersimpu berhadapan dengan Mbah Kromo, dibatasi oleh meja sesaji. Di situ pun terlihat mahar dari Rita yang dibeli oleh uangnya Wina berupa 1 set seperangkat alat sholat. Yang nggak ada cuman Al-Quran saja. Mbah Kromo lalu mulai membakar kemenyan dan memanggil Raden Ranggandenta. Awalnya tak terjadi apa-apa dalam keheningan rumah di ruangan itu. Sampai tiba-tiba Wina mendengar dan merasakan suara hembusan angin yang kencang di luar rumah Mbah Kromo. Sampai rumah yang ditinggali oleh mereka waktu itu seperti yang terguncang. Mbah Kromo tersenyum lalu berkata, "Sebentar lagi calon suamimu akan datang." Betul saja, tak lama kemudian
Aroma-aroma minyak wewangian tercium kental di dalam ruangan itu. Lalu asap kemenyan itu kan tipis, keputihan. Tapi makin lama menebal sampai asap itu membumbung ke atap rumah. Dan dari asap muncullah di pandangan Rita dan Mbah Kromo sosok lelaki yang tak lain adalah Rangga Denta, pangeran jin dari Goa Melirang, yang tersenyum penuh arti menatap Rita, lalu duduk tepat di samping Rita. Akad pun terjadi. Namun si Wina itu nggak lihat. Yang bisa lihat sosok Rangga Denta cuman si Mbok Darsi, Mbah Kromo, dan Rita pengantin. Di situ Mbah Kromo lalu mengulurkan tangan. Berjabat tangannya bukan dengan pengantin laki-laki, tapi dengan Rita. Disinilah perbedaannya. Kalau kita manusia ijab kabul, ya kita calon suami dengan penghulu. Nah ini malah calon istri dengan penghulu. Di situ akad nikah seperti layaknya akad nikah manusia. Di situ Mbah Kromo mulai melakukan prosesi akad nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Mbah Kromo, saya nikahkan Ananda Pangeran Rangga Denta dengan Ananda Rita binti Suhadma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Raden Rangga Denta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah katanya. Sama seperti prosesi manusia. Lalu selepas akad nikah selesai, Rangga Denta menatap ke arah Rita lalu bertanya, istriku, siapa yang akan kau daftarkan untuk kubantu mendapatkan harta kekayaan? Di situ Rita terdiam. Awalnya dia ingin mendaftarkan salah satu anaknya. Namun dipikir-pikir, dia ingat banyak cerita anak yang durhaka ke ibu atau ke orang tua. Sampai akhirnya Rita mengatakan namanya sendiri. Rangga Denta pun tersenyum. Lalu dalam pandangan Rita, Rangga Denta merogoh sesuatu berupa kotak perhiasan yang langsung diserahkan kepada Rita. Rita terima. Dalam pandangan Wina, dia hanya melihat kotak kayu kecil mengambang. Makanya si Wina sampai meluk lengannya Mbok Darsi. Lawong dia ketakutan. Muncul nggak tahu dari mana tuh kotak, tiba-tiba mengambang dan lalu dipegang oleh Rita. Ini memang gak masuk di akal, tapi ya ceritanya seperti itu. Selepas itu, Rangga Denta pun menghilang, lenyap dari pandangan Rita. Nah di situ Rita kebingungan, lawong lakinya tiba-tiba ngilang gitu aja. Bah, kok suamiku ngilang, bah? Yo tenang, nanti tengah malam dia akan datang. Sekarang kamu ikuti Mbok Darsi ke kamar pengantin. Rita menurut. Dituntun tuh oleh Mbok Darsi yang katanya mau dibawa ke kamar pengantin. Memang betul dibawa ke sebuah kamar yang dimana kamar itu sekeliling dindingnya ditutupi oleh kain putih. Pokoknya di dalam itu serba putih seperti pakaiannya Rangga Denta. Sprei putih, kasur putih, segala macam putih. Yang membedakan di atas sprei putih itu ada taburan kembang melati dan kembang kantil. Berserakan. Lalu Mbok Darsi berkata kepada Rita, Neng, kamu harus panggil suamimu nanti. Manggil bagaimana mbah caranya? Yo pakai sholawat Jibril yang sudah diajarkan oleh Mbah Kromo. Oh, kayak waktu tapa mbah? Ya, seperti itu. Sok, kamu amalkan. Nanti pun
suamimu itu akan datang. Selanjutnya, kamu silahkan menikmati malam pertamamu. Rita menurut, Bodarsi keluar. Langsung Rita duduk bersila masih mengenakan pakaian pengantin dan mulai membaca sholawat Jibril. Di mana di situ Rita membaca doa. Assalamu alaika Raden Ranggadenta, uhdurni fi hadal makom, dan langsung membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Entah dalam hitungan keberapa muncullah aroma wangi, aroma yang dicium waktu akad nikah, sebagai pertanda munculnya sosok suami jinnya Rita yang bernama Ranggadenta. Selepas muncul Ranggadenta, Rita mengakhiri bacaan sholawatnya, lantas berdiri dituntun digandeng ke ranjang. Selanjutnya, Ranggadenta mulai melucuti satu persatu pakaian Rita, dan langsung saja acara tunggang menunggang malam pertama setelah bertahun-tahun menjanda pun dilakukan. Ini Teh Rita waktu cerita ke Akang, itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Dia ceritakan semua. Bahkan Akang sendiri pun kaget. Ketika Akang iseng bertanya, Teh, rasanya gimana? Ya sama aja Kang, kayak sama laki-laki, sama manusia. Tapi lebih enak Kang. Ya Akang kan sampai ketawa gitu kan. Katanya lebih enak daripada laki-laki manusia. Karena ketika Teh Rita bercerita, dia bilang kalau senjatanya si Ranggadenta, si jin suaminya ini, itu ukurannya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perasaan Rita. Jadi bisa manjang, bisa pendek, bisa ngegedean. Kayaknya gitulah. Persetubuhan tak berhenti sampai subuh datang. Di mana selepas Ranggadenta menggauli Rita semalaman, dia berkata kepada Rita istrinya, kalau Rita menginginkan sesuatu, apapun bentuknya, entah itu uang atau harta yang lainnya, berapapun yang diinginkan Rita, maka caranya langsung diajarkan oleh Ranggadenta. Di mana caranya? Rita harus memancing atau menebus hajat keinginannya dengan melakukan sodako. Nah ini kan kalau orang awam, wah di mana penyimpangannya gitu kan. Jadi si Rita harus sodako berapapun. Misalnya Rita pengen beli rumah nih, uang di rumah ada berapa? Misalnya taruh ada 500.000. Nah itu sedekahkan semua kepada siapapun. Dan nanti dalam selang waktu 1 minggu, keinginan Rita akan langsung terpenuhi. Itulah pesan dari Ranggadenta. Nah singkat cerita, selepas kelelahan melayani nafsu sang suami dari bangsa jin, Rita pun keluar dari kamar mandi. Sekujur badannya lengket oleh cairan yang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh Rita. Selepas mandi, dia pun kembali di briefing oleh Mbah Kromo tentang tata cara yang harus dilakukan Rita selama menjadi istri dari Ranggadenta. Yang menurut si Mbah Kromo, nantinya Rita harus menyediakan satu kamar khusus dan semua barang yang ada dalam kamar itu harus berwarna putih, tak boleh ada warna lain. Dan nantinya dalam 1 bulan si Rita harus melakukan ritual wajib memberi nafkah batin kepada Ranggadenta 1 bulan 3 kali setiap Selasa malam Rabu. Itu yang wajib. Namun di mana nanti Rita menginginkan sesuatu, uang, rumah, mobil, atau perhiasan, dia tinggal mengundang Ranggadenta di hari apapun sesuai keinginan Rita. Selepas paham tentang tata cara yang harus nanti dilakukan, Rita dan Wina pun di pagi hari itu dia pamitan pulang kembali ke Solo. Nah, di perjalanan
Rita ini kan bingung. Lawong dikontrakannya rumah cuman 1 kamar. Akhirnya Wina yang ngasih ide. Rit, kamu ini gak usah repot-repot. Biar aku yang nyarikan kontrakan buat kamu khusus buat ritual. Tapi ingat Rit, kamu ganti berkali-kali lipat uang yang kuberikan. Dan nanti tolong kamu bantu aku bayari semua hutang-hutangku. Bereslah Win, kayak sama siapa aja. Kita ini sahabatan kan udah lama. Iya Rit, aku percaya. Jadi hari itu sebelum pulang ke kontrakan, Wina ngajak Rita buat nyari tempat untuk ritual ke depannya. Dapatlah tuh sebuah kontrakan masih di kota yang sama, hanya berbeda desa saja. Bahkan di hari itu pula Wina dan Rita langsung belanja untuk mengisi kamar seperti kasur segala macam yang harus berwarna putih. Barulah Rita diantar Wina kembali pulang ke kontrakan menemui kedua anaknya. Nah, selepas tiba di kontrakan, anak-anaknya kan nanya, Rita habis dari mana? Rita cuman bilang habis ngurus pekerjaan dengan Tante Wina. Nah, selepas itu, selang beberapa hari, si Rita pamitan mau kerja kepada dua anaknya. Anak-anaknya kan memang udah pada gede lah, gak perlu pengawasan langsung dari orang tua. Nah, Rita sebenarnya dia berangkat ke kontrakan yang sudah dia sediakan sebagai tempat ritual. Melakukan ritual pertama di sinilah Rita mengundang dan memanggil Ranggandenta suaminya. Di mana ketika datang selepas mengamalkan sholawat Jibril, ya langsung melakukan hubungan. Di mana selesainya Rita meminta kepada Ranggandenta, meminta agar bisa punya rumah. Ranggandenta tersenyum. Seperti biasa dia mengatakan, sodakohlah. Selang 1 minggu akan terkabul semua keinginanmu. Rita menurut. Besoknya dia buka dompet, ada uang 300.000. Dia sodakohkan semua. Dikasih ke pengemis di pinggiran jalan. Nah, di sini memang terbukti. Beberapa hari loh, nggak sampai seminggu loh, si Rita itu dapat transferan dari orang misterius. Transferannya itu nggak main-main loh. Bukan puluhan juta, ratusan juta. Rita sampai gemeter. Dia ke bank mengecek betul atau tidak. Ternyata memang betul. Ada uang transferan ke rekening Rita senilai hampir 800 juta. Itu tahun 2000-an, 800 juta lu bayangin. Bisa beli apa aja tuh. Uang itu pun diambil oleh Rita sekitar 50 juta. Yang dimana uang itu yang 25 juta dia berikan ke Wina sebagai pengganti uang yang diberikan dipinjamkan ketika di Mbah Kromo. Waduh, Rit, ini benar kamu dapat uang langsung dari suami kamu itu? Iya Win, ini uang dari suamiku. Kalau masalah hutangmu, tunggulah 1 bulan lagi. Aku percaya Rit, aku percaya. Aku tunggu ya Rit. Iya. Yang sebenarnya selepas memberikan uang yang 25 juta kepada Wina, Rita berniat untuk pergi dari daerah Solo kembali ke Majalengka, ke kampung kakek dan neneknya. Yang memang kakek dan neneknya waktu itu masih ada. Singkatnya, 1 minggu pasca bertemu dengan Wina ngasih duit 25 juta. Rita, Danang, dan Rosa anaknya itu langsung berkemas pindah kembali ke Majalengka. Dan setibanya di Majalengka, Rita memutuskan segala sesuatu hubungan dengan Wina, akses komunikasi dan sejenisnya. Di Majalengka itulah Rita merenovasi rumah nenek dan kakeknya
dari uang pemberian Ranggandenta. Renovasi rumah, ya rumah yang sederhana. Tidak mewah atau berlebihan lah, agar tak dicurigai oleh orang lain. Nah, di rumah itu pula Rita membangun sebuah kamar khusus, yang dimana kamar itu akan dijadikan Rita sebagai tempat ritualnya. Beberapa tahun Rita tinggal kembali bersama kakek dan neneknya. Uang di rekeningnya, wah, banyak banget. Rita mulai nggak kerasan tinggal di Majalengka, di kampung di daerah Talaga. Gak kerasannya, Rita ini nggak bebas menggunakan uangnya, karena harus tetap low profile loh. Namanya di kampung kan tahu sendiri, kaya dikit nggak kelihatan kerja, wah nyugih. Lawang akang aja kan pernah dituduh pesugihan gitu kan sama orang kampung. Nah, akhirnya Rita waktu itu berdiskusi dengan kedua anaknya. Sampai akhirnya Rita pun memutuskan untuk pergi menetap, merantau di sebuah kota masih di daerah Jawa Barat juga. Di mana di kota itu Rita membeli sebuah rumah yang cukup mewah. Rumah mewah yang hingga saat ini masih ditempati oleh Rita bersama Rosa, anak bungsunya. Sedangkan Danang, anak pertamanya, saat itu langsung menikahi tunangannya dan tinggal di kampung sang istri, di mana semua biaya rumah tangga hingga detik ini pun semua ditanggung oleh Rita. Semenjak saat itu, ketika Rita atau anak-anaknya menginginkan sesuatu, tanpa sepengetahuan Danang, Rita langsung melakukan ritual, memanggil suaminya Ranggandenta, meminta apa yang jadi keinginan anak-anaknya. Namun satu ketika, Rita yang sudah lama hidup bergelimang harta dari hasil pesugihan nikah dengan jin Ranggandenta, mulai muncul dalam hatinya keinginan untuk berhenti. Hal itu pun dia utarakan kepada Ranggandenta suaminya ketika melakukan ritual. Ranggandenta tersenyum dan dia berkata, "Kalau memang kamu ingin mengakhiri ikatan ini, tentunya bisa. Tetapi kamu harus menceraikan aku, suamimu ini, di depan Ka'bah di tanah suci sana." Jadi kalau Rita mau cerai, menurut Ranggandenta suami jin muslimnya ini, yang entah muslim ataupun kafir tapi yang jelas jin lah, itu harus langsung menceraikan di depan Ka'bah di Mekah. Jadi Rita harus umroh ke sana. Namun anehnya, ketika niatan mau umroh untuk memutuskan ikatan dengan Ranggandenta, uang ada, tapi Rita dipersulit untuk berangkat. Bisa berangkat, uangnya yang kagak ada. Dan terus-terusan seperti itu, banyak sekali halangan ketika niatan bercerai timbul di hati Rita. Sampai akhirnya Rita pun kan datang ke rumah akang. Dia ceritakan semuanya, termasuk cara cerai unik yang harus dilakukan di depan Ka'bah. Akang ya paham betul kalau apa yang diucapkan si Ranggandenta itu cuman alibi, cuman tipu daya. Karena sebenarnya sampai kapanpun Rita tak akan bisa bercerai berpisah dengan Ranggandenta kecuali diputus oleh orang yang memang betul-betul bisa. Itu pun diputuskan dengan cara paksa. Jadi gimana Kang? Gimana caranya saya bisa lepas dari Ranggandenta ini, Kang? Teh Rita mengakhiri ceritanya waktu itu. Bisa teh, akang sanggup melepaskan ikatan teteh dengan si Ranggandenta itu. Cuman teteh mesti tahu dampak dan akibatnya nanti seperti apa. Kaget dong Teh Rita, akang bilang akang ngomong seperti itu.
Karena kalau Teh Rita mau bercerai lepas dari sosok Ranggandenta, hal umum yang akan terjadi itu dalam waktu yang singkat, semua harta yang dimiliki Rita, yang dia nikmati atau yang digunakan oleh kedua anaknya, itu semua perlahan akan lenyap dan sirna. Mendengar itu, anak Teh Rita, si Rosa, yang waktu itu memang sudah nikah pula, cuman suaminya di luar negeri. Jadi nikah sama orang luar tuh si Rosa ini. Waduh mah, kalau kayak gitu gimana? Nanti kita hidup miskin lagi loh mah. Pikir-pikir dulu lah mah, kalau mama mau lepas dari pesugihan itu. Jadi hanya Rosa nih yang tahu kalau ibunya pesugihan. Rita pun terdiam, berpikir keras. Apa gak ada cara lain, Kang? Gak ada, Mbak. Gak ada cara lain. Hanya itu satu-satunya cara. Mbak bisa lepas dari pesugihan yang tentunya nanti akan mencelakakan Mbak, anak-anak, ke jurang neraka. Hanya itu caranya. Akang sanggup ngelepas ikatan Mbak. Cuman ya itu resikonya. Harta yang Mbak miliki semua akan sirna. Tapi jangan takut, Mbak. Allah itu maha kuasa. Selama Mbak betul-betul menyesal dan bertobat dari perbuatan Mbak, masalah rezeki itu Allah yang atur nanti. Siapa tahu hilang harta dari pesugihan, Mbak akan diberikan harta yang betul-betul berkah. Rita kembali diam, tak berbicara apapun, sampai akhirnya si Rosa lah yang mewakili sang ibu. Begini saja, Kang, mungkin ibu mesti harus berpikir panjang. Nantilah saya dan ibu datang lagi ke sini silaturahmi menemui Akang. Ya sudah, terserah kalian saja. Akang hanya menjawab apa yang kalian tanyakan. Singkatnya, sore itu sekitar jam 4, Teh Rita dan Rosa itu pamitan pulang. Namun ya yang terjadi hingga detik ini ya mereka berdua nggak kembali. Akang pun paham karena pasti berat lah. Ketika kita sudah bertahun-tahun menikmati harta kekayaan, hidup dalam kemewahan, tapi nanti harus hidup sengsara ngerintis lagi dari nol. Ya manusiawi, mana ada yang mau. Dan hingga detik ini, Rosa dan Teh Rita nggak ada datang kembali ke rumah Akang, bahkan akses komunikasi pun mereka berdua putuskan. Nah, itulah cerita dari Teh Rita yang melakukan pesugihan nikah dengan bangsa jin yang bernama Ranggandenta di Goa Melirang, Goa Gelang Agung yang tepat berada di Desa Melirang, Kecamatan Bunga, Gresik, Jawa Timur sana. Ingat, cerita ini akan sampaikan sebagai bentuk pengingat buat kita agar jangan tergoda melakukan ritual-ritual semacam itu. Bukan mengajari, bukan memberikan informasi agar kalian datang ke tempat seperti itu. Karena walaupun kaya raya, menikmati kemewahan di dunia, namun suatu ketika selepas masa kontraknya habis, tentunya kalian semua yang berniat melakukan itu, termasuk Teh Rita, hanya akan mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, dan penderitaan yang tak berujung kecuali mereka mau kembali ke jalan yang sudah Allah tetapkan, jalan yang diridhoi, jalan kebaikan.